marilah kita perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa himpunan itu merupakan sekumpulan objek ataupun benda yang memiliki karakteristik yang sama atau telah terdefinisi dengan jelas. Contoh yang pertama, karakteristik yang dimaksud di sini adalah lahir bulan Agustus. Dari contoh ini sudah jelas definisinya bahwa siswa yang lahir bulan Agustus boleh kita daftarkan siapa-siapa saja orangnya. Maka ini sudah disebut dengan himpunan. Jadi kita checklist saja termasuk himpunan. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Di sini juga definisinya sudah jelas, laki-laki, karena kita sudah bisa membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Jadi sini sudah jelas, maka ini termasuk himpunan. Yang ketiga, kumpulan siswa cantik. Nah, yang di sini yang mau kita perhatikan adalah cantik. Cantik merupakan kata sifat. Jadi ini adalah relatif. Cantik menurut seseorang, untuk orang yang lain belum tentu cantik. Maka ini definisi cantik di sini adalah tidak jelas. Maka kumpulan siswa cantik bukan merupakan himpunan. Yang keempat, kumpulan siswa pintar. Pintar ini juga merupakan kata sifat. Pintar bagi seseorang, untuk yang lain belum tentu pintar. Maka kumpulan siswa pintar bukan termasuk himpunan. Yang kelima, kumpulan nama-nama hari dalam satu minggu. Karakteristik yang dimaksud di sini adalah nama-nama hari dalam satu minggu. Kalau ditanyakan nama-nama hari dalam satu minggu, kita dapat dengan mudah menjawabnya. Maka kumpulan nama-nama hari dalam satu minggu merupakan contoh himpunan. Yang keenam, kumpulan orang kaya di Indonesia. Orang kaya ini juga merupakan kata sifat. Jadi ini termasuk hal yang relatif. Maka kumpulan orang kaya di Indonesia ini bukan contoh himpunan. Yang berikutnya, 7. Kumpulan makanan lezat. Lezat juga merupakan kata sifat. Ini relatif. Lezat bagi seseorang, barangkali bagi yang lain itu tidak lezat. Misalkan saja, bagi orang yang pecinta durian, durian itu sangat lezat. Tetapi bagi orang yang tidak menyukai durian, maka durian itu adalah makanan yang tidak enak. Jadi, kumpulan makanan lezat bukan merupakan contoh himpunan. Kumpulan pulau di Indonesia. Kumpulan pulau di Indonesia ini telah terdefinisi dengan jelas karena kita sudah tahu pulau-pulau apa sajakah yang di Indonesia. Misalkan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, kita telah dapat menyebutkannya dengan jelas. Maka, karena anggotanya sudah jelas, maka kumpulan pulau di Indonesia merupakan contoh himpunan. Menentukan anggota atau bukan anggota himpunan. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan terlebih dahulu, himpunan telah didefinisikan dengan jelas, maka kita dapat menentukan anggota-anggotanya. Contoh yang pertama, himpunan huruf vokal. Nah, kita boleh mendaftarkannya pakai kurung kurawal. Himpunan huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Nah, begini. Atau boleh juga diurutkan seperti susunan abjadnya, boleh menjadi A, E, I, O, U. Nomor 2 sama seperti contoh nomor 1, tetapi bentuknya sedikit berbeda. A adalah himpunan semua huruf vokal. Maka kita tuliskan anggotanya. Nah, untuk himpunan, nama himpunan itu dituliskan dengan huruf kapital dan anggota-anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. A adalah himpunan semua huruf vokal, maka kita daftarkan. Himpunan A beranggotakan, tuliskan dengan tanda sama dengan, dan kurung kurawal. A,
lalu tutup dengan kurung kurawal. Beginilah cara penulisannya. Lalu berikutnya keanggotaan himpunan atau elemen disimbolkan dengan seperti ini. Nah, kita mau menentukan keanggotaan. Kita ambil contoh yang dari nomor 2. A, ini semua huruf kecil ya, menandakan keanggotaan. Sekarang kita lihat apakah yang telah tertulis ini merupakan anggota dari soal yang nomor 2 ini. Ini ya, A sudah jelas anggotanya ada sebanyak 5, yaitu A, E, I, O, U. A, apakah anggota daripada himpunan A ini? Ada ya, himpunan A ada di dalamnya, maka A, elemen A. B, kita perhatikan, tidak ada huruf B, maka B bukan anggota A. Cara penulisannya tetap kita tuliskan elemen, tetapi kita coret. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi membacanya B bukan elemen A. C juga tidak ada pada anggota A. Maka C bukan elemen A. Berikutnya E. E ada di dalam keanggotaan himpunan A. Maka E merupakan elemen atau anggota A. M tidak ada pada anggota A, maka dituliskan M bukan anggota A. U ada di dalam keanggotaannya, maka dituliskan U elemen A. Oke, dibaca A elemen A atau boleh juga A anggota himpunan A. B bukan elemen A atau boleh juga cara membacanya B bukan anggota A dan seterusnya. Contoh berikutnya. B merupakan himpunan bilangan bulat. Maka kita tuliskan, ingat pembelajaran terdahulu, himpunan bilangan bulat itu dimulai dari bilangan bulat negatif. Berarti boleh kita buat titik-titik, artinya masih ada bilangan di sebelahnya. Ke -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya sampai tak hingga. Sekarang kita mau melihat keanggotaannya. -8, apakah ada di dalam himpunan B? Himpunan bilangan bulat di dalamnya terdapat -8. Ada -8 di dalam himpunan bilangan bulat, maka -8 merupakan anggota B. Kita tuliskan -8 elemen B. 2020 elemen B. 3,5 bukan elemen B, karena 3,5 itu sudah merupakan angka pecahan. 3/4 juga pecahan, maka bukan elemen B. 2%, persen merupakan pecahan, maka persen bukan elemen B. Berikutnya, himpunan bilangan C beranggotakan bilangan prima. Kita daftarkan terlebih dahulu anggotanya. Bilangan prima dimulai dari angka 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nomor 5. Himpunan D beranggotakan bilangan prima genap lebih dari 3. Bilangan prima genap yang lebih dari 3, yaitu lebih dari 3 berarti ini ya, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Jika ini kita teruskan, tidak kita temukan himpunan bilangan genap. Nah, satu-satunya bilangan prima yang juga merupakan bilangan genap adalah 2. Karena pada soal ini yang diminta adalah lebih dari 3, maka himpunan D tidak memiliki anggota. Jika kita tuliskan keanggotaannya, ini menjadi himpunan yang tidak punya anggota. Cukup dituliskan begini, kurung kurawal tetapi tidak punya isinya. Atau boleh juga cara menuliskannya, himpunan D sama dengan 0 dicoret. Nah, khusus untuk soal nomor 5 ini, inilah yang disebut dengan himpunan kosong. Himpunan kosong artinya tidak memiliki anggota sama sekali.
Himpunan kosong berarti tidak memiliki anggota. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. E merupakan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil yang habis dibagi 2, jawabannya tidak ada, maka E kita tuliskan anggotanya kosong. Atau boleh cara penulisannya 0 lalu dicoret. Nah, inilah yang disebut dengan himpunan kosong. Contoh seperti ini termasuk himpunan kosong. Kita bedakan dengan nomor 2. Himpunan F beranggotakan 0. Nah, di sini ada anggotanya sebanyak 1, yaitu angka 0. Maka ini bukan himpunan kosong. Bukan himpunan kosong. Karena memiliki 1 anggota, yaitu angka 0. Nomor 3, kita lanjut mengenai himpunan semesta. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan G yang beranggotakan 1, 3, 5, 7. Nah, semesta berarti yang dibicarakan. Mungkin saja ini menjadi anggota daripada himpunan S sama dengan 1, 3, 5, 7. Himpunan semesta, seperti yang telah dituliskan tadi, disimbolkan dengan S kapital. Nah, mungkin juga jawaban yang berikutnya boleh jadi semestanya adalah 1, 3, 5, 7 ini merupakan bagian daripada bilangan ganjil. Lalu jangan lupa kurung kurawal tutup. Lalu berikutnya, boleh jadi semestanya menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya, himpunan G ini boleh diambil dari sini. Semestanya adalah ini. Boleh juga kita tuliskan 1, 3, 5, 7. Semestanya boleh jadi dia adalah anggota daripada bilangan cacah. Boleh jugakah bilangan bulat? Boleh. Boleh jugakah 10 bilangan asli pertama? Boleh. Bolehkah semestanya adalah bilangan asli? Boleh. Dan banyak lagi ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih.